Di sini kami berempat akan menjelaskan tentang peran psikologi pembelajaran di pembelajaran metaverse. Baik, di sini saya sebagai dosen akan menjelaskan peran psikologi yang dapat diterapkan di teori ini. Saya sebagai mahasiswa yang akan memberikan edukasi terkait teori pembelajaran konstruktivisme. Saya Stefania yang akan menjelaskan teori tentang kognitivisme. Saya Fiani, saya mahasiswa yang akan menjelaskan tentang teori metaverse. Yang pertama mungkin di sini kita akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Rohim. Baik, di sini saya akan mencoba mengedukasi terkait konstruktivisme yang dimana konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengetahuan langsung. Di metaverse sendiri ini diterapkan melalui simulasi dari eksperimen virtual. Nah, di sini kita bisa melihat contoh video animasinya yang dimana sudah tertuang sejarah yang sudah disajikan dalam video sejarah ditampilkan dalam layar ini. Nah, di sini siswa dapat mengalami peristiwa sejarah seperti berada di masa itu, sehingga siswa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait sejarah di masa lalu. Oke, baik. Kira-kira menurut Rohim, apakah pembelajaran ini yang dilakukan itu bisa membuat efektivitas pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya sangat efektif. Oke, jadi di sini peran psikologinya dari teori konstruktivisme ini, di mana psikologi konstruktivisme ini memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman melalui pengalaman yang ada di video ini, interaksi secara langsung. Seperti bisa kita katakan, ketika kita menonton video ini nanti siswa akan seperti berada di situasi tersebut. Oke, mungkin dalam metaverse pada abad ke-21 ini tercermin melalui situasi dan pengalaman belajar yang dapat mendalam dan kontekstual untuk siswa. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar tentang konstruktivisme, maka sekali ini kita akan lanjutkan dengan kognitivisme. Akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan teori kognitivisme ini berfokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Dalam metaverse, teori ini diterapkan dengan menggunakan alat bantu visual dan interaktif yang membantu memperkuat pemahaman konsep. Nah, misalnya kita menggunakan 3D untuk menjelaskan teori pembelajaran dengan kompleks. baik. Dengan pembelajaran menggunakan 3D ini, apakah menurut Pak sudah efektif? Ya, sangat efektif karena pembelajaran ini dapat memfasilitasi berbagai aspek penting dari teori kognitivisme, seperti pemrosesan informasi, penggunaan memori kerja secara efisien, keterlibatan aktif, dan juga pembelajaran kontekstual. Namun, efektivitasnya tentu tergantung pada desain pembelajaran yang baik dan penerapannya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Oke, baik. Jadi pada tema ini mungkin peran psikologi di sini yang dapat kita ambil yaitu bahwa psikologi di materi kognitivisme ini fokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Di mana di teori ini kita dibantu menggunakan alat visual dan interaktif. Tapi selain teori ini, kita bisa menggunakan contoh seperti mind mapping untuk memperkuat pemahaman dan memori siswa tentang konsep-konsep kompleks. Mungkin itu sekian dari penjelasan teori kognitivisme. Sekian, terima kasih. Sudah teori kognitif dan konstruktivisme, maka kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu ada teori metaverse. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori metaverse. Jadi teori metaverse itu sendiri menyediakan usaha belajar yang sangat interaktif dan imersif. Teknologi ini memungkinkan kolaborasi tanpa batas dan memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi siswa. Nah, salah satu contohnya itu seperti LMS, SIA, ataupun Zoom. Baik, itu merupakan contohnya. Apakah menurut kalian itu sudah efektif? Menurut saya itu sangat efektif karena siswa bisa menghadiri kelas di mana saja dan kapan saja, dan siswa juga bisa berinteraksi dengan teman-teman sekelas
kelas di seluruh dunia, bahkan partisipasi dalam proyek kolaboratif secara real time. Oke, jadi setelah kita lihat contoh dari Metaverse, maka praktis peran psikologi dari Metaverse ini untuk mendorong kolaborasi dan keterampilan di abad 21, di mana Metaverse ini memungkinkan kolaborasi tanpa batas dengan memfasilitasi komunikasi global, kolaborasi proyek, dan pengembangan keterampilan kritis seperti kreatif dan komunikatif yang penting untuk kehidupan abad 21. Baik, setelah kita belajar tiga teori tadi, maka dapat disimpulkan dengan kita mengintegrasikan teori-teori psikologi pelajaran Metaverse, menyediakan lingkungan belajar yang imersif dan menarik, dengan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi dengan demikian psikologi pembelajaran berperan penting dalam memanfaatkan teknologi Metaverse untuk menciptakan pemahaman belajar yang lebih efektif, menyeluruh, dan relevan untuk kebutuhan pendidikan yang modern. Oke, baik, sekian pemaparan edukasi dari kelompok kami. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Bye bye.